Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau baca Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amru yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما يغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة ويرسل الصواعق والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو الشديد المحال. Alhamdulillah. Baik. Monggo Pak Manto. Alif Lam Mim. Kurang. Kecambung jadi satu. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, dan Tuhanmu itu adalah benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Baik. Kembali ke apa ini namanya, saya lupa ya. Ayat huruf seperti ini namanya apa tuh? Ini bacanya harus sesuai dengan tajwidnya juga. Jadi alif lam mim ro, mim sukun bertemu ro, apa hukumnya Pak Manto? Hah? Apa idhar apa? Iklam. Bukan. Idhar safawi ya. Pokoknya jelas bacaannya. Iya kan? Seperti itu. Ro juga bacanya enggak ro, tapi ro. Baik. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Itu adalah benar. Nah, kembali lagi. Ada pernyataan di sini bahwa kitab yang sudah diturunkan dari Allah adalah benar. Sekarang kita tinggal nyari kebenarannya itu di mana. Ya kan? Oleh karena itu kita belajar seperti ini. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Nah, ini statement luar biasa ini ya. Di awal ayat sudah disebutkan bahwa apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita pegang sekarang adalah sesuatu yang benar. Ya kan Pak Manto ya? Kita harus cari kebenarannya. Karena di akhir ayat disebutkan banyak orang tidak beriman. Gitu ya. Baik, ini adalah pernyataan-pernyataan informasi dari Allah terkait dengan kitab Al-Quran. Baik, ada yang disampaikan di sini? Belum ya? Lanjut. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars, dan dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian. Oh, jelas ini, ya kan? Allah lah yang meninggikan. Nah, salah satu informasinya apa yang dalam Al-Quran yang benar tadi, ya kan? Yang benar tadi seperti ini salah satunya. Allah lah ya, menunjukkan kekuasaan Allah, ya kan? Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Yang kamu lihat, yang seperti ini. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Ini ya, banyak perdebatan terkait dengan di atas dan bersemayam ini ya. Kita sebagai orang awam kan sebenarnya teorinya kan Allah kan bukan makhluk, betul kan? Berarti Allah tidak terkena hukum ruang dan waktu. Kalau menunjuk
ruang berarti, nah berarti Allah seakan-akan di dalam ruangan, ya kan? Bersemayam juga seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itu, gimana cara menjawabnya ini? Ya artinya seperti ini, itu adalah kemampuan kita tertinggi untuk apa ya? Menjelaskan di mana Allah, ya kan? Itu kemampuan kita tertinggi. Ya itulah nalar kita tertinggi itu kita sadar bahwa kita punya batas. Itu kemampuan nalar kita tertinggi ya itu. Ya Allah memakai bahasa manusia. Ya itu ya. Jadi kalau sebenarnya gimana atas bawah kanan kiri di langit juga Allah ada di mana di langit. Ini sebenarnya menunjukkan ruang dan waktu itu sebenarnya kan. Allah berada di langit dan di bumi. Nah, itu. Makanya itu adalah lagi kemampuan tertinggi manusia untuk mendeskripsikan tempatnya Allah ya. Seperti itu kemampuan kita. Iya kan? Iya, seperti itu ya. Kita tidak boleh membayangkan yang seperti manusia. Pokoknya Allah punya seperti ini. Bahkan ada yang melarang bahwa bersemayam itu jangan dibayangkan seperti duduknya manusia. Dilarang itu. Bersemayam gimana? Ya Allah punya cara sendiri bersemayam. Kita tidak boleh membayangkan. Nah, seperti itu ya. Ya, kita dengan keterbatasan ilmu ya seperti ini kita terima bahwa itu adalah batasan kita, kemampuan tertinggi kita untuk menjelaskan hal yang seperti ini. Ya kan? Makanya ya udah, Allah di mana? Di atas. Allah di mana? Di langit. Itulah keterbatasan manusia. Berarti Allah sudah menentukan batas manusia, pemikirannya seperti itu. Kemauan seperti itu. Ya seperti Allah menjelaskan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai, ya kan, seperti itu, dipan bawahnya sungai-sungai, yaitu ke tingkat tertingginya kemampuan manusia untuk menangkap bahwa surga itu seperti apa. Benar tak Pak Manto? Ya kan, itu dengan 72 bidadari, paling nanti 72 bidadarinya nganggur. Ya Manto ya. Karena puncak kenikmatan tertinggi adalah Bertemu Allah. melihat wajah Allah, bertemu Allah. Ini kan ngapain? Kita cari di surga adalah kenikmatan tertingginya. Berarti kenikmatan lainnya ya sudah seperti itu. Ini kan masuk akal kan itu? Ini kan? Ya itu ya. Jadi itu semua apa jadinya? Ya kita pahami sebagai mungkin iming-iming, motivasi untuk kita. Boleh, ya kan? Seperti bagaimana Allah memotivasi kita untuk bersedekah, bahkan akan dikembalikan seperti ini, berdaganglah dengan aku, apalagi macam-macam pokoknya, ya kan, seperti itu. Baik ini ya, jadi seperti ini, dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan. Nah ini Allah memberikan informasi pada kita bagaimana kuasanya Allah, ya. Terus masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ya, ini ya, luar biasa hingga para astronom, orang-orang yang pelajari luar angkasa itu menyampaikan bahwa alam semesta ini mekar gini, suatu saat nanti akan mengkerut, gitu. Jadi dari sekecil mekar gini nanti mengkerut juga, ya. Berarti kan di situ ada pernyataan ini kan benar, ada batas waktu yang sudah ditentukan, ya kan, seperti itu. Misalkan kayak terciptanya alam semesta ini yang katanya dari ledakan pertama deng, ya kan? Ledakan pertama dari mana? Teori orang-orang yang tidak percaya kepada Allah menyampaikan bahwa itu adalah kebetulan. Ini kalau kebetulan pertama sekali saja, ya kan? Ya Manto, itu sudah jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, tapi tidak pernah terjadi lagi. Ini Manto ya, seperti itu. Terbentuknya bulan juga. Terbentuknya bulan kan bumi bertabrakan dengan meteor, akhirnya bisa jadi dua, satunya bulan. Kejadian cuma sekali itu toh,
Gitu Pak Manto. Ini sekali itu toh. Setelahnya tidak ada. Sampai nanti kiamat lagi, benturan lagi. Ya, seperti itu ya. Ya berarti benar-benar sudah diatur artinya, bukan terjadi dengan sendirinya. Ini, mungkin para astronom ini melihat seperti ini, ayat yang luar biasa. Bagi kita biasa-biasa saja. Iya, iya, Manto ya. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesaran. Nah, seperti ini, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Rabbmu. Ini yang penting. Ya kan? Bisa apapun yang memang bisa kita ambil dari awal ayat tadi adalah sebuah kebenaran, kita harus cari, dan kemudian Allah memberikan statement bahwa Allah di mana, kemudian alam semesta seperti apa, ya kan? Nah, kita nyari di sini. Allah mengatur urusan, menjelaskan, dan sudah dijelaskan sebenarnya, ya kan? Tanda-tanda kebesaran. Nah, sekarang kita nyari saja kebesarannya di mana. Makanya itu paling tidak kita tahu, kita harus mencari apa sih kemukjizatan Al-Quran ini, ya, kemukjizatan Al-Quran ini. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah mukjizat? Ya, kalau sebuah mukjizat kan berarti harus bisa dinikmati oleh kaumnya. Ya, Bang ya. Seperti itu kan, ini mukjizat. Hanya saja bedanya umat terdahulu dengan umat kita. Kalau umat terdahulu mukjizatnya satu kali tok, jret, sudah, tidak berulang kan? Kalau terbelah ya cuma itu tok. Generasi berikutnya hanya cerita. Kalau kita mukjizat ini Al-Quran yang bisa kita rasakan setiap waktu. Nah, kita tinggal cari mukjizatnya itu di mana. Ini Allah sudah menyampaikan seperti ini, satu hal yang benar yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu. Nah, dengan belajar Al-Quran, endingnya, hasilnya ini bahwa kita semakin yakin bahwa nanti kita itu ketemu dengan Allah. Bertemu itu artinya macam-macam ya, pertanggungjawaban, ya artinya surga neraka, ya kan, ada mizan, ada siratal mustaqim, ada sirat kan, macam-macam. Itulah hasil yang seharusnya kita dapatkan ketika kita mentadaburi Al-Quran. Oh ya benar seperti ini. Ya kan, makanya Pak Budi, Pak Manto, atau Handika ketika tadarus, Shadaqallahul adzim, harusnya mandu-mandu kan. Insyaallah benar ayat ini ya. Harusnya. Ya kan? Harusnya kan seperti itu. Jadi paham betul apa yang dibaca kan. Pak Manto juga gitu kan? Ya. Sadaqallahul adzim. Oh bener kan, seharusnya seperti itu. Masya Allah, bener ini. Kan kalimat itu menyampaikan bener ya Allah. Ini tuh bener ya kan? Itu ya. Bener sekali ini. Harusnya seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan Pak Manto? Hah? Itu masuk ya Pak Manto ya. Hah? Muncul? Ilmu hisab. Oh ya. Ya itu ilmu hisab itu Pak Manto ya akhirnya ya. Ya, tapi karena kita terbatas keilmuannya, ya ikut pemerintah saja ya kan. Ya kan? Seperti itu. Baik. Itulah yang terjadi. Lanjut Pak Manto. Dan dialah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan juga menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, dan dia menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah ini membentangkan bumi, nah ini ya, dan dialah Rob yang membentangkan bumi. Nah, ini dalilnya Pak Manto bahwa bumi itu datar. Ya, ya, ya itulah ya, membentangkan bumi artinya
bumi itu adalah fasilitas untuk kita. Ya kan, fasilitas untuk kita. Ingat, bumi itu diciptakan untuk kita. Dalam rangka khalifah. Dalam rangka beribadah. Ya kan? Tugasnya apa? Khalifah. Itu harus dipahami itu. Jadi jangan ragu-ragu terkait dengan bumi. Nikmati. Artinya nikmati, bersyukurlah. Bersyukurnya itu gunakan sesuai dengan tugas kita dan peran kita. Dia tugas kita sebagai peran kita sebagai khalifah, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah dan khalifah adalah satu paket. Ketika kita berkhalifah menjalankan sesuatu, ya harus berlandaskan ibadah harusnya. Nah, berlandaskan ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ya. Nah, itu ya. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, jelas ya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Oh, luar biasa ini. Allah menetapkan malam kepada siang. Ini waktu ya, ada yang tempat, fasilitas kita, waktu juga Allah sudah menentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Di sini disebutkan yatafakkarun. Ya toh? Yatafakkarun kan berpikir toh. Berpikir itu semua data yang dari luar itu dimasukkan ke otak, kemudian diolah dengan software yang bernama berpikir itu tadi. Prosesnya adalah berpikir. Ya, ya. Nah, ini. Lah kalau misalkan data kita tidak ada atau menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja, bagaimana kita akan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kebesaran Allah? Iya kan? Seperti itu. Kita menganggap pembuahan sel telur, sperma dan sel telur adalah hal yang biasa. Beran? Tapi bagi adik saya yang mempelajari bidang itu menjadi hal yang luar biasa. Iya kan, Masya Allah, ini sesuatu yang kecil bisa ditemukan, bisa dikembangbiakan, dan ini hidup padahal dari sesuatu bahan yang mati. Ini saya bisa nyari, plek, itu akhirnya hidup, ya kan, seperti itu kan, jadi luar biasa. Bagi kita kan biasa-biasa saja. Nah itu ya. Buatan di tempat yang salah. Di tempat yang kurang tepat ya mana ya. Nah itu ya. Ini ya. Kita gimana ya? Kita ambil apa yang apa yang menjadi fasilitas kita, apa yang menjadi peran kita saat ini sebagai apa? Yaitulah yang bisa menarik kesimpulan kita kepada ya inilah kebesaran Allah. Ya, jadi apa yang di sekitar kita aja, tidak usah jauh-jauh, sekitar kita aja, ya seperti itu. Bagi kaum yang memikirkannya, bagi kaum yang mau mengambil itu kemudian mengolahnya, berpikir di dalam otak itu, bahwa mesinnya di dalam otak, nah datanya harus kita ambil. Kalau datanya ini kita anggap biasa-biasa, akhirnya biasa-biasa saja. Ya, seperti itu. Sekecil apapun, apa yang Pak Manto misalkan ya, dengan membaca setiap hari Pak Manto, cetakannya setiap hari Pak Manto itu, cetakannya itu, cetakan gereja itu. Setiap pekan apa? Setiap hari? Bulanan ada. Oh bulanan, oh berarti bulanan. Ada, ya. Lah itu coba baca. Sempat bos. Hah? Sempat. Baca akhirnya, Masya Allah. Loh kan seperti itu. Perspektif, judul perspektif. Perspektif. Nah itu. Gereja itu loh. GBI. Zaitun. Bukan. Kristus saja.
Itu loh, SMA 1 itu. SMA 1. Oh, SMP 1 toh. SMP 1 ya. Pacar. Pacar ya. Oh iya. Gloria Iya, ya. Gloria. Masuk loh. Lah enggak, artinya kita baca, kalau kita baca kan akhirnya membandingkan dengan Al-Quran, ya bener. Oh ini seperti Al-Quran ini bener, oh yang ini seperti ini. Nah gitu kan. Nah itu loh, iya kan. Oh salah bener gitu loh. Iya. Jadi Soalnya tak pelajari, melenceng-melenceng ini. Cocok dengan Al-Quran. nah itu ya, sekecil apapun, ambil pelajarannya itu. Ya, Senyata ahli nahwu. iya kan itu. Enggak nyetak kitab nahwu. Alah. Baik itu ya, ini sekecil apapun. Dan ingat janjinya Allah, barang siapa yang bersyukur pada yang kecil akan diberi syukur yang lebih besar lagi. Ya, itu seperti itu ya. Baik, lanjut teman-teman. Dan dialah 4 ya. Fat. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian tanah yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, yang disirami dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan sebagian atas bagian yang lain, dan segi rasanya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, ini beda lagi. Rasanya beda. Iya kan? Di ayat pertama Allah sudah menyampaikan terkait dengan informasi kitab. Ayat kedua mulai Allah menginformasikan siapa Allah. Ngatur yang sesuatu yang susah dijangkau manusia, alam semesta. Di ayat 3 disebutkan tentang bumi secara luas. Di ayat 4 mulai spesifik, yang kecil-kecil. Di bumi terdapat bagian-bagian berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas bagian yang lain. Tentang rasanya, boleh ini dianggap sebagai tekstualnya seperti ini, boleh. Ada durian yang satu pohon, ini yang manis atau enggak. Ya kan? Boleh seperti itu. Boleh manusia. Ya kan? Padahal dari rahim yang sama, yang satunya seperti orang pintar ngaji semua, enak toh? Ya kan? Seperti itu ya. Ada yang ini, ada yang itu dari rahim yang sama. Ya kan? Iya, ruwet. Lihat kok ruwet. Ya itulah. Jadi ya bisa kita maknai seperti itu, dari rahim yang sama, seperti ini, ya kan? Bukan kita terus memvonis kita berburuk sangka pada Allah, enggak. Kita punya tugas. Terus selain kita juga punya tugas, istri kita, anak kita punya tugas masing-masing, ya kan? Punya pertanggungjawaban masing-masing. Seperti itu ya. Padahal dari air yang sama, dari rahim yang sama, dari dunia yang sama, dari bahan yang sama, ya sama, tapi rasa beda-beda. lah, ya kan? Ya itulah. Nah, kembali lagi diakhiri dengan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kan? Artinya sudah Allah memberikan kita seperti itu, ya kan? Atau Allah sudah membuat skenario seperti itu. Dengan skenario seperti itu kita seperti apa? Ya kan, kita tidak akan bisa mengubah sesuatu. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia untuk mengubah sesuatu. Ya kan, hanya kita bisanya menjalankan bagaimana merespon lingkungan itu dengan respon yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu saja. Ya kan, sisanya kembali kepada Allah. Itu ya. Nah, oleh karena itu semuanya itu setting lingkungan ini, bagaimana setting lingkungan itu kita bisa mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang di sini berpikir, tapi di Arabnya akal.
Yang tadi fikir, yang ini akal. Akal yang kemarin kita pahami adalah proses berpikir ditambah dengan ini, ya kan? Bedanya kita dengan hewan ada di akal. Kalau hewan tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, kalau kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah, itu bedanya. Berpikir dengan Al-Quran dan hadis itu namanya berakal. Data dari luar kita masukkan ke dalam kepala kita, diolah dengan namanya mesin berpikir, ya kan? Mesin berpikir itu ditambahi dengan Al-Quran dan Sunnah, jadinya itulah proses manusia berakal. Kesimpulannya nanti, diharapkan kesimpulannya orang-orang yang berakal. Bedanya kita dengan orang gila aja udah beda. Apakah orang gila itu berakal? Enggak. Apakah dia berpikir? Enggak. Berpikir? Enggak. Iya, kalau berpikir. Dia berpikir kalau lapar makan. Iya. Tapi kan aturannya enggak dipakai. Iya kan? Makan sembarangan, sumber dari mana saja. Kalau kita kan beda. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita, seperti yang disampaikan, orang yang tidak beriman seperti orang mati, atau seperti mayat hidup. Orang yang beriman ya. Orang yang tidak beriman seperti mayat hidup ya. Nah itu tadi. Beriman kan salah satu bentuk dari akal loh. Gitu? Bentuk dari akal yaitu sandar pada Al-Quran dan hadis, pada aturan yang kita yakini, ya kan? Beriman kan salah satu bentuknya itu. Gitu mantu ya, seperti itu. Ya, jadi kita dari data yang awal tadi, ya tidak hanya berpikir saja, ayo tingkatkan lagi menjadi seorang yang berakal menurut versinya Al-Quran. Ya, menurut versinya Al-Quran. Seperti itu. Nah, ini ada kalimat-kalimat menarik yang harus kita perhatikan. Dan kedepannya juga seperti itu. Ketika ayat 3 dan ayat 4 menjelaskan sesuatu yang diakhiri dengan ayat 3 itu berpikir, dan ayat 4 itu diakhiri dengan berakal, nah, kan beda sudah. Kalau ayat 3, ya sudah, seperti itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya sudah seperti itu. Kalau ayat 4, dari rahim yang sama kita bisa menunjukkan lain-lain. Itu sesuatu yang buat kita gimana nih ya? Akhirnya dikembalikan kepada aturan Al-Quran dan Sunnah, ya udah itulah rukun iman keberapa ya? 5 ya? Oh, salah, 6. Nah, 6. Nah, yaudah itulah kejadiannya. Itulah settingnya, skenario-nya Allah seperti itu. Ya, jelas ya? Nah, itu. Baik, sampai sini. Andika, dan sampaikan. Ini pelajaran tauhid luar biasa ini. Yang dari akar yang sama muncul buah yang berbeda-beda itu. Kalau di pertanian kan terus muncul bagaimana cara memproduksi dengan hasil buah yang sama. Ya. Iya itu. Gimana itu? Ya misalnya cabai, kita ada teknik pruning kan. Terus gitu. Ini nanti ilmu untuk apa menyerahkan kan tuh muncul. Nah itu ya. Itu lebih mendekat, lebih bersyukur atau malah kufur. Ya bisa dua-duanya kan. Akhirnya muncul manipulasi mateng. Ya kan? Tapi gimana? Kalau dipanen mateng nyampe di tempat konsumen nanti busuk. Iya kan? Ya itu kita gimana? Ya udah itu biar petani aja yang mikir. Itu bab fikihnya beliau. Itu apa ya? Nah itu ya. Itu benar itu. Terus bagaimana ngolah-ngolah tumbuhan semuanya ini ya, yang sekiranya katanya sih menjadi pemicu kanker, ya itu katanya, ya kan? GMO itu, generated modified organism itu ya. Di semangka tanpa isi kan nyale kodrat. Ya mau tuh ya.
Terus banyak sekarang kan seperti itu. Termasuk apa? Jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Itu menyalahi kodrat ya orang ya. Baik. Itulah. Anda ada yang sampaikan lagi? Oke, moga. Kalau ada pribadi dari 1-4 ini ambil kesimpulan gini. Dari ayat 1-2 Allah tunjukkan bahwa kebesaran Allah, penciptaan dari awal dunia, ya kan? Dari yang luar semakin ke dalam, ya kan? Kalau dari 1-4 nih. Jadi itu tunjukkan bahwa inilah kekuasaan Allah yang dibuktikan dengan yang ditekankan juga diisi ini bahwa Allah itu menciptakan berpasangan di ayat ketiga. Allah menciptakan secara berpasangan dan Allah telah menentukan takdir waktunya bagi mereka, baik pergantiannya dan perjalanannya. Untuk yang keempat, di sini Allah telah memberikan gambaran. Betul, memang kita diwajibkan di sini untuk mereka orang yang berpikir dan berakal, ya kan? Jadi di sini ditunjukkan bahwa kalau kita ingat ke ayat yang lain, bahwa kita di orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka orang-orang yang bertakwa dan beriman adalah orang-orang yang mau berpikir dan melihat kebesaran Allah itu dengan ini dan keimanan. Jadi ya ini tujuannya adalah yang 1-4. Tujuan itu kebesaran Allah seperti ini. Nah, sedangkan di 5 yang nanti baru dijelaskan bahwa mereka yang orang-orang yang sudah tahu kebesaran Allah seperti ini masih mempertanyakan untuk hari terakhirnya. Iya, benar. Ya itu makanya itu Pak Manton ketika ada bacaan imam biasa kan tergerak hatinya kan, ya semakin menambah keimanan kan, ya kan, luar biasa ya. Lah bergetar hatinya. Insyaallah kita ini ya. Gimana? Tadi saya baca itu cukup bagus sekali. Bagus sekali memang. Terkait ini ya tauhid tadi yang disebutkan di ayat keempat ini yang sedang dibaca itu kan disampaikan bagian-bagian yang berdampingan kebun-kebun anggur, tanaman pohon kurma, terus mereka disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya. Maksudnya ini di sini dijelaskan dalam sebagian tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Asy-Syakir, ini pengajar tafsir Universitas Islam Madinah. Ini beliau menyampaikan dalam jenis buah-buahan atau bagian-bagian yang dapat dimakan dari suatu pohon, sebagian pohon itu ditanam dalam satu tanah yang sama, atau tanahnya berdekatan. Dan satu ada yang rasanya manis, satu ada yang rasanya masam, kemudian ada yang berkualitas tinggi, ada yang mungkin pedas, misalnya untuk cabai yang pedas, ada yang asam, ada yang manis gitu. Padahal di tanah yang sama, disirami dengan air yang sama. Hal ini memastikan bagi orang-orang yang mau berpikir dengan akal sehat bahwa ini semua merupakan ciptaan Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maksudnya karena tanaman-tanaman ini tumbuh di tempat yang sama, di tanah yang berdekatan dan dengan siraman air yang sama, dan tidak ada faktor yang menjadikan buah-buahan itu buahannya sama. Bisa keluarnya asam, manis, pedas. Tidak jauh dari bidang kita aja. Sesuatu keagungan Allah SWT. Tidak jauh dari bidang. Waktu dulu masih kuliah di forensik di Karangjangan itu, rumah sakit yang belakang forensik. Kita tuh disuruh ini cetak gigi semuanya, dicetak. Buat apa sampai gitu? Ini untuk identifikasi, ya kan? Jadi seperti itu. Manusia belum ada informasi sidik jari dan bentuk gigi itu sama. Seperti itu, nggih. Beneran? Iya kan? Forensik. Forensik. Dulu waktu pelajaran forensik disuruh semua mahasiswanya suruh nyetak gigi. Kan iya sendiri untuk identifikasi.
Jadi data saya ada di sana. Ya bentuk gigi waktu itu. Jadi nggak sama ya. Makanya Identifikasi manusia dulu itu sidik jari, berkembang jadi gigi, berkembang lagi kornea, yang terakhir DNA. Itu tidak ada yang sama. Seperti itu loh coba. Berada dari bahan yang sama, karbon, itu apa ya? Hidrogen sama oksigen. 3 bahan dasar itu. Jadi seperti ini. Itu fitrahnya seperti itu. Yang menakjubkan di sini tuh ini apa? Karena yang sama itu ya. Kok bisa airnya siraman sama Iyalah. kok bisa ada yang buahnya manis. Ada yang mana itu ya? Padahal nggak ada faktor dari manusia kan? Nggak ada. Yang menumbuhkan itu kan Allah SWT. Itu Yang kan jarang kita renungkan gitu. Atau saya anak baca ini teman yang baru tersentik. Walaupun mungkin kita sudah biasa ya melihat Iya, itu loh. jeruk, asam dan sebagainya, tapi ya kita kurang memikirkan gitu. Bisa ya di tanah yang sama terus disirami dengan air yang sama mungkin. makanya di situ kan disebutkan di ayatnya sebelumnya disebutkan di ayat ketiga itu Allah mengatur waktunya. Kan? Allah mengatur waktu di situ. Kalau kita mau berpikir lebih panjang lagi, ini orang sama nih, suami istri sama nih, anaknya beda-beda kan? Nah, kenapa makanannya beda? Ya kan? Makanannya beda, waktu melaksanakannya juga beda, ya kan? Waktu jadinya juga beda. Kalau kita mau berpikir kayak sebelumnya, bener kan? Karena Allah yang ngatur di situ. Itu memang ada bukti di situ bahwa kenapa kok bisa berbeda? Ya karena itu. Karena Allah yang menentukan tadi. Iya. Jadi benar. ayat ini 1 sampai 4 itu sangat berhubungan. Iya benar memang. Sangat berhubungan erat. Artinya ini kembali lagi ke tauhid kita, akidah kita. Iya kan? Nah, kembali lagi yang coba cari yang kecil-kecil itu, termasuk yang sering kita sampaikan di sini. Kenapa Pak Manto ada di depan saya setiap hari? Kenapa ada Pak Chandra di depan saya setiap hari? Kan kita harus cari. Ada apanya ya? Saya harus belajar ke Pak Manto sabarnya mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Beda dah ya. Baik itu ya. Kalau kita pikirkan bahwa semua yang diterangkan ini tadi, teman-teman, ya itulah yang menunjukkan bahwa inilah kebesaran Allah. Walaupun dalam tanah yang sama, air yang sama, tapi kenapa rasanya beda? Benar. Ya, itulah salah satu kebesaran Allah. Benar. Dan bagi orang-orang yang berpikir, berakal, mungkin tambah lama dan memikirkan bahwa bagaimana yang sudah diciptakan Allah tadi dengan air yang sama ini rasanya kok beda. Kepingin menyamakan, akhirnya terus sampai disetek. Iya. Itulah. Iya. Jadi kita berpikir supaya mendapatkan rasa yang beda itu tadi. Dan dalam forensik tadi, satu lagi sidik jari yang tidak akan sama ini. Iya. Wong sak dunia ini tidak ada yang sama. Makanya terus kita kalau bikin KTP ya kan, ya di foto mata ini salah satunya ya. Iya. Ya salah itu ya yang menunjukkan kebesaran Allah. Ya itu ya. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Oh masih dan ini Pak Manto. Dan nyambung lagi. Ayo lanjut Pak Manto. Dan jika kamu merasa heran, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apakah apabila kamu telah menjadi tanah, kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Mereka itulah orang-orang yang kafir pada Tuhan mereka. Dan orang-orang itulah yang dijeratkan belenggu ke leher mereka. Dan mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Luar biasa ya, seperti ini ya. Kalau kita tadabburi ayatnya ya. Mungkin nggak kita terjebak dalam hal seperti ini? Artinya mempertanyakan bagaimana tidak, kalau di sini tekstualnya memang bagaimana
Allah itu bisa menghidupkan. Pertanyaan mereka kan? Iya. Pertanyaan orang kafir tuh, gimana kita sudah mati dihidupkan? Ya kan? Mungkin enggak. Padahal bukti-bukti yang nyata itu sudah dia terima gitu loh. Sebelumnya tidak ada kok. Nah, cara berpikir seperti itu mungkinkah terjangkiti pada kita? Bisa jadi. Bisa. Nah itu loh, bisa jadi. Kadang-kadang itulah fungsinya muhasabah. Fungsinya muhasabah seperti ya, kembali lagi, muhasabah itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada ilmunya. Kita tidak tahu standar benar salahnya itu. Sehingga kalau tanpa ilmu ya kita tidak akan pernah muhasabah. Soalnya kita benar terus. Iya kan? Ya kan? Kalau kita tahu ilmunya, oh ya benar ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Ini luar biasa ini. Kita mungkin sesekali terjebak dalam hal seperti ini. Sekilas mungkin bisa. Iya. Kita bisa menemukan lagi. Hal yang bukan dalam tanda kutip kita normalisasi ya. Artinya kita pernah seperti itu dan bukan, tapi itu adalah bagian dari kehidupan masa lalu kita. Bagian dari proses kehidupan kita. Dan Allah juga menyampaikan yang paling bagus adalah orang yang apa ya? Senantiasa memperbaiki diri, itu yang bagus. Gitu? Bukan terus terjebak dalam itu terus-terusan, ya kan? Seperti itu. Jadi, ya itulah bagian dari masa lalu kita. Kita pernah punya berpikiran seperti itu. Tapi kita tahu, oh ternyata itu salah. Kita harus memperbaiki diri. Ternyata seperti itu salah. Ya ini ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini memang teksnya adalah terkait dengan masa lalu. Tapi ini materinya yang benar adalah mempertanyakan kekuasaan Allah. Gitu. Ya, bagaimana seperti ini tuh? Mau Allah. Saya ingat betul ketika salah satu guru saya orang Lumajang itu. Dia cerita, dia dokter mata. Saya itu berangkat praktek. Sebelum berangkat praktek itu hujan. Saya sudah berpikir, alah hujan, paling tidak ada pasien. Lah itu ya, lah itu kan sudah mempertanyakan kekuasaan Allah kan. Tugas kita bukan memvonis itu, tapi tugas kita berusaha. Ya tugas kita sebagai dokter harus datang, ya kan? Entah ada atau enggak, jangan divonis. Nah itu, ternyata qadarullah, jadi kan, pasiennya banyak malahan. Padahal hujan loh. Kemudian saya berpikir, oh ini ya kan, pelajaran ini ya. Kalau kita tidak terbiasa mencermati apa yang kita lakukan, ya kita tidak akan mengambil pelajaran. Metode berpikir kita terkait dengan wa'idha, kisah masa lalu, itu adalah metodologi kita berpikir juga terkait dengan diri kita. Oh dulu ada kisahnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi semuanya di situ. Kita juga terbiasa untuk mengambil kisah dari diri kita juga. Oh ternyata seperti ini ya, oh ini kita salah. Harusnya seperti apa? Cari harusnya seperti apa? Cari di katakanlah materi dakwahnya apa? Kita sedang masalah di mana? Cari di situ. Ya Pak Manto ya, kan? Makanya Pak Manto senang qul huwallahu ahad kan? Terus menguatkan akidah terus kan, wah tauhid terus harus dipegang. Ya seperti itu ya. Jadi, Beramar bos. Ya seperti itu. Metodologi kita belajar Al-Quran, ya kan, bukan terus mengambil kisah-kisah, benar kisah-kisah dulu itu kita ambil, tapi dengan proses cara berpikir seperti itu, kisah kita juga diambil pelajarannya. Oh seperti ini. Saya juga termasuk, saya sampaikan di sini, bagaimana saya pernah menjadi Tuhan. Dengan apa Pak Manto? Dengan memvonis pasien-pasien saya waktu di rumah sakit. Wah ini umurnya tinggal segini Pak, udah diinfusiasin aja di rumah, nah, gitu. Tahu maksudnya Pak Manto? Jadi bawa pulang aja, di ngajiin aja udah, nanti 2-3 hari mati. Seperti itu Mas. Sampai seperti itu kan.
Ya kan, bukannya kita malah mendekat kepada Allah, malah kita jadi Tuhan. Berusaha. Pernah berpikir? Oh, iya toh. Pernah. Berarti angan-angan ini juga mesti berhasil ya? Waspada, makanya Allah kan berfirman, Iya. ya kan, waspada dengan prasangka. Ya, prasangka pasti berhasil ya? Bukan pasti, tapi waspada. Kita harus waspada dengan itu. Iya. Ya toh, Manto. Iya, banyak kan nggak benar. Contoh sampai yang kita pikirkan. Iya. Pengalaman kan. Nggak cocok. Berarti nggak cocok kalau dengan normal. Ya dulunya baik-baik saja. Ya itu ya. Kalau sampai gini, aku kok kayak yang gini. Ya itu. Tapi kan dinikmati, harus bersyukur, ya kan? Tapi ini ada hadis Pak I, bersabar itu. Iya. Abot. Iya, makanya itu. Makanya itu. Di sini paling berat itu Pak Manto. Ya itu ya. Ini terkait dengan ini ya. Jadi ini memang teksnya seperti itu, tapi materinya jangan sampai kita memungkiri atau mempertanyakan kekuasaan Allah. Ya, seperti tadi Pak Manto ya. Kenapa kok seperti ini? Ya sudah. Bukannya kenapa kok seperti itu, tapi bagaimana terus seperti ini? Kita harus apa dengan seperti ini? Iya kan? Tujuan kita tetap bahwa tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Kita di bumi adalah khalifah. Udah ini aja. Kita peran apa? Jalankan peran kita sebagai mestinya, ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Wanda ya, itu dah. Mau settingan lingkungannya seperti apa, ya jalankan yang ini. Ya, baik. Sampai sini ada yang sampaikan. Oke. Kan di sini itu orang-orang kafir mendustakan hari kebangkitan ya. Mereka mengatakan ini kan apabila kami telah menjadi tanah, apa kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Gitu. Kan diragukan, mendustakan. Ya, yang dan dengan tanda-tanda itu, tanda-tanda yang tadi disampaikan di ayat sebelumnya, kan ini di ayat sebelumnya itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, apalagi dari yang ada diadakan lagi itu sangat mudah. Maksudnya manusia misalkan sebelum nggak ada, Pak Manto sebelumnya nggak ada jadi ada, gitu kan? Sesuatu yang tidak ada jadi ada itu Allah bisa melakukan, apalagi sudah pernah ada Pak Manto, kemudian dibangkitkan lagi Pak Manto yang baru, itu jauh lebih mudah daripada dari tidak ada. Iya Manto ya. Nah, makanya yang perlu hal-hal ini kalau kita renungkan kan menambah keimanan kita kepada hari kebangkitan. Maka al-imanu biyaumil akhir, iman kita kepada hari akhir kan kalau misalkan semakin yakin itu yang perlu kita perhatikan tuh ya ini sama untuk saya sendiri juga dan kita semua itu bagaimana persiapan kita itu sih, persiapan kita untuk menghadapi hari akhir kita ya betul yang disampaikan ya, terus muhasabah diri ya, kita nggak mungkin luput dari kesalahan, terus juga terus perbaiki amal kita. Kan saya sendiri kita sendiri yang di sini yang duduk di majelis ilmu ini kan ya, kalau memang hari kebangkitan itu kalau kita imani benar-benar ada gitu ya, misalkan di sini sudah jelas bukti-buktinya, ayat-ayatnya. Kalau kita mau berpikir merenungkan, kalau kita yakin beriman itu kan yakin ada. Terus kita sendiri yang duduk di majelis ini, yang belajar bareng-bareng ini, kita pahami kan kita sendiri aja dalam beramal masih memilih untuk abu-abu atau
mencari jalan nah kita harus tegas apa kalau kita mau mampir neraka dulu terus apa surga atau milih jalan yang lurus atau milih bentur-bentur dulu baru lurus. Maksudnya ini untuk saya pribadi juga ya. Maksudnya sama-sama saling saling meluruskan. Karena nanti ketika memang benar-benar dibangkitkan, kalau memang benar-benar dibangkitkan, dan kita tentunya beriman kan, meyakini kan kalau benar-benar dibangkitkan. Nah itu kita akan dipertanggungjawabkan dengan amal ibadah ini. Ini, insya Allah kalau kita di sini yakin nih, kalau di sini ya Allah alam ya kalau yang lain. Kita di sini yakin bahwa akan ada hari pertanggungjawaban pasti ada. Kita yakin itu kan. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saat ini nih, yang sering kita dijebak oleh setan, yang sering dijebak kita dan ini, kadang-kadang kita itu diragukan dengan sesuatu amalan kita sendiri. Contoh gini, kayak amalan puasa. Banyak dari kita, sholat aja lah. Banyak dari kita mungkin sering, sholatmu kira ketompo, ya kan? Nggak mungkin sholatmu keterima, sama aja kayak gitu. Dia nggak pernah nggak kayak gitu. Insya Allah sering lah, berbeda di antara kita pasti ada kayak gitu. Ada juga mungkin, tadi lo ada riaknya, ya kan? Lo ada gini tadi, nah itu pasti itu sering kita tergoda di situ. Itu satu. Kedua, masalah kebesaran Allah ketika kita untuk mempelajari meresapi, bukan pelajari, meresapi, karena kita mungkin kalau melihat alam, padahal anak sendiri sekarang udah berada di alam, itu sering melihat ketika matahari terbit, matahari terbenam, hujan, badai, lautan ombak seperti itu, kita sering berpikir, Masya Allah, sebetulnya besar loh. Kalau kita nggak kena Allah, mungkin kita nggak selamat di atas. Kita sering berpikir, anak bersyukur ketika kondisi seperti itu. Cuman di lain sisi juga kadang kita diberikan alibi oleh setan bahwa ini sudah aturan alam, bukan kebesaran Allah, tapi ini aturan alam. Nah, kita diberdasarkan ke situ. Pernah nggak? Pernah. Ada orang gini, ada kejadian di satu hari di rumah seperti ini. Kita, ya karena ini aja, bukan karena Allah, bukan karena ini aja. Karena ada sesuatu ini, ada penyebab ini. Jadi jarang diantara kita untuk mengembalikan itu langsung kepada Allah. Benar. Padahal itu besaran Allah dari ke kita. Itu salah satu bukti bahwa ini loh kebesaran Allah. Allah menentukan seperti ini, mentakdirkan kepada kita seperti ini, memberikan kejadian seperti ini kepada kita. Itu bukan merupakan besaran Allah, bukti sayangnya Allah kepada kita. Tapi di antara kita kebanyakan berpikir, wah, husnudzan kepada Allah. Itulah karena mengambil pelajaran tadi, kita jarang untuk mengambil pelajaran, ya kan? Mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Itu ya. Ingat, pada ujungnya belajar, pada ujungnya itu. Ya kan, semua ini kan seperti mempertanyakan kekuasaan Allah. Itu yang kalau tidak belajar ya mungkin seperti itu. Belajar insya Allah akan terhindar dari yang seperti ini. Ya, baik lanjut Pak Wanto. Bang. Saya menambahkan yang disampaikan tadi, memang masih banyak orang yang tidak mau menerima ini. Kok bisa sudah mati ya, hidup lagi. Nah, ini kalau tidak dengan dasar iman tadi tidak akan percaya. Bahkan yang paling jelek, kalau dia sudah diterangkan tapi tetap nggak mau, terus pikirannya sobat dari menit. Itu sudah terakhir. Jadi seperti yang sebelumnya nggak ada, harus jadi ada. Teman-teman kami menyampaikan benda mati sampai terus jadi orang lagi. Ini itu sudah nggak tahu berapa ayat yang diterangkan di sini. Kalau memang mau belajar mempelajari, ya insyaallah bisa. Lama-lama ya mengerti.
terus sampai yang sudah hidup apa bisa mati terus Hidup hidup lagi. lagi itu apa bisa? Padahal ini sudah ada ini contohnya ini. Bisa, jadi ini contohnya pada surat Al-Kahfi. Arafi ada itu. Al-Kahfi yang Ya. 7 pemuda bersama anjingnya itu mati. Berapa itu 9 tahun 9 tahun hidup lagi dihidupkan Allah sampai dia keliling cari makanan. Setelah itu kembali lagi ke gua itu dimatikan lagi terus sampai sekarang. Nah ini berarti sudah menunjukkan bahwa Allah sudah menerangkan semuanya. Di sini sudah komplit kalau mau mempelajari. Tinggal kita aja ya. Iya. Ya baik. Cara saya itu. Oke baik Pak Manto, lanjut dulu Pak Manto. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam siksaan terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul. Sebelum mereka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras siksanya. Ini ya, seperti yang sudah disampaikan kita tadi bahwa sebenarnya data itu sudah ada, informasi itu sudah ada. Tapi hanya karena kekafiran mereka, karena ketidakmauan mereka menerima kebenaran, menutup diri dari kebenaran, akhirnya mereka membuat aturan sendiri. Ya, seperti itu. Membuat aturan sendiri. Padahal informasi-informasi itu sudah jelas, ya. Informasi terkait dengan masa lalu, informasi terkait dengan bagaimana kaum yang dihancurkan, segala macam itu sudah jelas. Bahkan disebutkan sesungguhnya Rabbmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar keras siksaannya. Informasi sudah jelas. Ya Pak Manto ya. Baik. Lanjut. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada rasul yang memberi petunjuk. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya pada Rasulullah suatu tanda kebesaran dari Rabb-nya ini? Sudah banyak tandanya, masih minta aja kan? Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk. Wah, ini sudah hak prerogatif dari Allah, perintah dari Allah kepada utusannya. Ada batasnya, seperti ini saja, ya kan? Makanya ketika ada orang yang bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu, berarti kemampuannya melebihi Rasul. Iya Wanda ya. Rasul ya, diminta seperti ini tidak bisa apa-apa. Ini tergantung Allah kan? Ya seperti itu. Baik, lanjut. Oke. Ya sudah ya kembali kalau sudah mereka mau mempelajari ini, ya terus dia akan percaya ini. Orang kafir berkata bahwa diturunkan kepada Allah kok enggak ini enggak itu, bisa dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh mau mempelajari ini, ya ini salah satu mukjizatnya ini. Ini di seluruh dunia ini sama semua. Tidak ada yang berbeda ini. Al-Quran ini. Nah, lain kalau kitabnya orang-orang yang selain Muslim ini apa ya, banyak perbedaan. Ada perubahan. Karena dibuat sendiri. Kalau ini kan dari Allah, dari Allah sehingga tidak ada kesalahan di sini. Kalau mereka benar-benar mau mempelajari, dan tentang siksa ini, walaupun di dunia ini sudah ada yang bisa diberikan langsung. Nggak sampai nunggu di sana. Saya tuh dulu pernah mendengarkan riwayat seorang yang sudah meninggal
dia itu tidak segera dikebumikan oleh saudaranya karena nunggu saudaranya yang Kalimantan sana. Ya wis gak teko-teko numpak pesawat numpak ini. Selama dia itu belum dikebumikan, si mayat ini gerong terus, kayak macan ini. Orang-orang dengar ini memang dari ini. Kalau ada yang takut, pulang. Sehingga takut, ya apa ikut terus. Akhirnya saudaranya datang, terus ditanyai, ya saudaranya datang terus dia diam, tidak ada suara, tidak ada suara, sekarang biruman ya. Tapi itu tidak bisa ngomong, diam saja selama sebulan, tidak bisa ngomong lagi. Lama prosesnya, sebulan lagi dia nangis, mulai nangis dia. Selama sebulan itu nangis, tak bisa ngomong takon. Terus setelah itu bulan berikutnya 3 bulan baru dia mulai ngomong. Mulai ngomong itu, kenapa kamu ditanya? Terus ceritanya ditempatkan di tempat yang gelap sekali, enggak bisa melihat sama sekali. Enggak tahu ruang, enggak tahu. Baunya enggak karuan, sekali batang. Itu ada yang. Terus bulan-bulan berikutnya dia terus cuma diberi kesempatan hidup enggak sampai seminggu kurang. Terus baru menikah. Terus baru dia itu baru meninggal. Tapi sudah merasakan ini semua. Jadi ini semua kan membuktikan bahwa kita semua ini yang masih hidup ini, ya betul-betul ada ini. Dan sampai di sana nanti langsung belum dikebumikan sudah begini. Walaupun nanti sudah dikebumikan, liang sekian, sendirian. Ya. Ya. Nah itu kan ada 2 macam itu. Saya kira dia gelap karena masalah ini tadi tentang kehidupannya, dan bisa terang juga karena kehidupannya juga. Selama kita ini di dunia mempelajari ini dan percaya, iman, sholat dan sebagainya, apa yang dimintakan yang insya Allah nanti terang di sana. Amin. Cuman terangnya tidak ada ngerti seberapa. Ketika kita mempertanyakan kejadian seperti ini ya, masuk ke kategori yang tadi enggak? Yang seperti apa maksudnya? Yang keempat, yang ayat keempat tadi. Masuk enggak ke kategori itu? Yang pertanyaannya mana? Kejadian itu. Tergantung kita menyikapinya. Ada beberapa kali pasien juga seperti itu. Karena gini, kalau yang anak sebatas sana yang tahu ya, kalau di istilah kedokteran kan nggak ada tuh mati suri, ada. Ya mati suri ada, tapi kan bukan misalnya mati, tapi kan koma kan? Koma kan, bukan mati kan? Masalahnya kan kalau orang awam itu berpendapat bahwa mereka sudah mati, dengan cerita seperti itu, hidup kembali, seolah-olah ada kesalahan pada malaikat maut. Iya enggak? Mungkin itu koma malah itu. Nah, yang anaknya itu koma. Kalau makanya kalau di istilah kedokteran nggak mungkin, nggak ada tuh. Selama anak yang pelajari tahu nih, nggak sepanjang itu nggak ada. Makanya ketika ada orang awam yang bercerita seperti itu, dia udah mati dan disempatkan di tempat yang ini, bahkan ada yang lebih, kalau nggak salah ada yang viral tuh, yang dia berani bersedekah dan Al-Quran dan segala macam itu, dia hidup karena dia sing ditendang mana tapi ya tas lagi, ya kan? Kalau anak pribadi, anak ngomong kadzab dia, ya kan? Kadzab. Karena apa? Ya itulah, nggak mungkin lah, karena nggak mungkin malaikat melakukan suatu kesalahan dalam mencabut nyawa, tulinan nih, mainan gitu kan? Banyak beberapa yang saya dapatkan itu anak masih muda, 25-30 tahun, kecelakaan koma itu hampir 1 bulan, kemudian sadar,
Dia bilang seperti itu. Saya melihat jasad saya, tapi di lingkungan kanan kiri saya itu ada yang ngajak, ada yang ngomong jangan ikut sana, nanti kamu ini, yang sini, ayo ikut saya lah itu. Yes, wallahu a'lam gitu. Ceritanya seperti itu, ya kan? Ya jadi ya. Iya, seperti melintir ya. Iya kalau melintur. Terus nggak sadar setelah sadar ada terus lagi. Ya itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Ayo Pemanto. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang lebih dari masa semestinya, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Ayat berapa Pemanto? Ayat 6 toh? 6 ya? Ya. Ini 8 ini. Hah? Lu ayat 6 Pemanto? Belah bahasan. Ayat 6. Iya. Ini bos. Ayo 6. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan, sudah tuh, kandungan siksa sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam. 7 Pemanto. 7. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya? Oh iya benar ya, sudah ya, 8 ya benar, Pemanto 8 ya. Insyaallah Pemanto, luar biasa Pemanto. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang lebih dari masa semestinya, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Ya jelas. Berarti ketentuan Allah. Settingan Allah, skenario Allah ya. Lanjut. 9. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Jelas ini ya, kita pahami ini. Lanjut. Sama saja bagi Allah, supaya di antara kalian yang merahasiakan ucapan dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang tersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Nah, ini terkait dengan respon kita. Ya kan, respon kita terkait dengan itu semua. Seperti tadi yang disampaikan, seharusnya kita merespon itu semua itu dengan hubungkan dengan Allah dulu. Caranya gimana ya? Ya kalimat-kalimat pembuka, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, itu harapannya mendahulukan Allah. Jadi kita memang meyakini bahwa itu adalah semuanya atas izin Allah terjadi, ya. Akhirnya harapannya dengan itu semua kita tidak menduakan Allah, tapi tetap menomorsatukan Allah, ya. Baik, lanjut Pemanto. Kebangkitan dan judul kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya, maka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencabut apa nikmat yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa ketaatan yang ada pada diri mereka sendiri kepada maksiat. Dan apabila telah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung lagi mereka selain Dia. Ini ya. Ya, dengan keterbatasan ilmu kita, ya kita meyakini seperti ini ya. Memang terus kemudian ada perdebatan ulama terdahulu sampai sekarang pun, bahwa Allah itu menciptakan manusia kemudian ditinggal. Ada yang seperti itu. Manusia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan sendiri. Kelompok lain enggak, Allah sudah menciptakan semuanya lengkap, ya kan? Itu banyak versinya, ya. Hanya saja kita meyakini apa yang kita yakini, yang kita baca dari Al-Quran ini. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, jelas ini ya, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah, jelas itu, ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah, nah ini ya. Semua Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Ini
yang harus kita perhatikan. Tetap usaha, ikhtiar kita tetap diperlukan. Ya, ikhtiar kita tetap diperlukan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ya. Kembali lagi, ini adalah keimanan kita kepada Allah. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan mungkin? Antarkan sekolah gitu. Kok libur? Enggak masuk tak? Hah? Nah, berapa sekarang? Masuk tak ya? Masuk ya? Oh. Loh, bapaknya kemana? Duh, bapaknya ngatakan SMP. Saya Senin tuh. Senin sudah masuk. Tinggal balik. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pertama yang ditanyakan masalah ketika Allah mentakdirkan sesuatu kaum tidak akan bisa menolaknya yang ini kan? Ada pertanyaan seperti ini nih. Kalau memang Allah telah mentakdirkan seseorang untuk buruk, untuk masuk neraka, ya kan? Berarti kan di sini kan udah nggak ada yang bisa nolak tuh. Pasti dia sudah takdir ke neraka. Terus untuk apa kita berusaha? Ada pertanyaan seperti itu, ya kan? Jawaban kita apa? Hah? Jawaban kita apa? Ya kalau kita berusaha aja, Mas. Kita kan nggak tahu takdir kita sendiri. Ini jawaban kita yang menarik. Itu adalah di luar kewenangan kita karena kita berpikir bagaimana Allah bertindak. Iya kan? Ya. Itu kan akhirnya di luar kewenangan kita, iya kan? Itu sama dengan bagaimana kita berusaha ingin tahu bagaimana cara Allah berpikir, bagaimana cara bertindak. Enggak, itu sudah stop. Itu adalah bagian dari Allah yang tidak kita ketahui. Nah sekarang jangan berpikir terkait dengan itu, berpikirlah kita sekarang sedang apa. Nah itu saja. Ya di sini disebutkan, makanya benar disebutkan di ayat ini. Yang lain-lainnya itu hak Allah. Kita sebagai manusia jalankan peran kita yaitu berusaha. Gitu. Sisanya Allah yang nyeting. Ya tinggal ini saja, ini sama ini. Peran kita apa, jalankan sesuai dengan tujuan hidup kita yaitu ibadah. Itu yang pas. Daripada seperti aliran apa nih kan? Yang berpikir terkait dengan itu. Allah menciptakan. Jadi ada yang berpikir Allah menciptakan manusia itu diciptakan kemudian ditinggal. Allah tidak tahu kehidupan manusia setelah diciptakan sampai terakhir gampangannya ya. Kemudian Allah menerima buku catatan dari malaikat, kemudian dievaluasi sama Allah, oh kamu seperti ini, kamu seperti itu. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, yus memang seperti ini, kita sudah jadi. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah itu sudah. Gimana kita? Di luar kewenangan kita. Kita aja. Ya seperti itu. Gimana? Untuk berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, sebelumnya. Mereka mereka mempertanyakan masalah azab yang didahulukan. Tapi pada dasarnya mereka sendiri merasakan bahwa Allah itu maha rahmat. Mana tadi? Pengampun. Bukan, yang ayat 7. Ayat 7 ya. Minta dosa disegerakan, minta hukuman diserahkan. 6. Padahal sudah ada keterangan yang jelas. Ya, jadi mereka justru terang-terangan melakukan pengingkaran dan membela diri berdalih dengan kelembutan Allah yang Al-Wahid dan Al-Qahar, ya kan? Jadi mereka beberapa orang nih yang sekarang ini mereka berkata Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunan Allah itu Maha luas. Jadi mereka seolah-olah bermaksiat ataupun berbuat kemungkaran di muka bumi ini pasti diampuni oleh Allah. Iya, benar. Itu sama dengan kalimat orang siapa ya? Bani Israel kan menyampaikan Allah, saya ini dihukum karena cuma berapa hari saja di neraka. Setelah itu selesai, setelah itu kamu, itu kan seperti itu kan. Ya itu kan sesuatu yang tidak diajarkan pada kita. Yang terkait dengan cara berpikirnya Allah seperti apa, bagaimana Allah kan stop, kita tidak boleh. Allah sudah melarang, jangan berpikir tentang aku, berpikir tentang ciptaanku. Itu benar itu. Kita kadang dibolak-balikkan oleh setan memang seperti itu, ya. Tapi kita harus tegas, itu hak prerogatif Allah. Kita jangan sampai dibawa ke sana,
Makanya kadang-kadang kita, saya dulu diajari sama ustadz saya, ya informasi Allah Maha Pengampun itu bener, ya kan? Informasi bahwa manusia itu tempat salah itu bener kan? Tapi kalau cara menggabungannya tidak tepat, salah. Seperti tadi, alah, saya melakukan seperti toh nanti saya bertobat selesai. Allah pasti Maha Pengampun, ya kan? Lah cara menggabungkan yang seperti ini salah, ini yang kadang-kadang bumbunya setan tuh di sini. Informasi sama-sama benernya, ya kan? Ada di Al-Quran semuanya, atau ada di hati semuanya. Tapi ketika setan itu masuk kemudian menggabungkannya tidak pas, itu yang jadi salah. Ya, Pak Chandra. Seperti itu. Ya, saya nggak masalah. Yang penting nanti kan tobat selesai. Kita tidak tahu bahwa Allah itu juga berhak mengambil nyawa kita ketika dalam proses itu kan. Ya, seperti itu ya. Ya itulah, waspada, benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang salah satunya waspada dengan langkah-langkah setan. Sangat waspada itu. Kita godaan mungkin ya, kita bukannya sombong, bukannya apa, kita merendahkan yang lain, enggak. Godaan yang terberat itu godaan positif, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Bukan godaan negatif, mencuri kayak atas, godaan positif. Saya lebih baik, saya lebih dekat dengan Allah, saya lebih suci, saya lebih ini, saya lebih pandai, saya lebih ini. Itu yang luar biasa itu godaannya itu. Ya kan, karena kita tidak terasa. Tiba-tiba seret tergelincir, kita sudah menjadi Tuhan. Nah, tiba-tiba seperti itu. Ya, tiba-tiba menjadi Tuhan, bahaya kan? Seperti itu ya. Ini misalnya ada teranang misalkan ya, operasi. Wah, kalau tidak ada saya, tidak mungkin benar ini operasinya. Ada. Ya, repot. Nah, ini karena kamu sih tidak nurut dengan saya. Itu mungkin, sangat mungkin. Nanti ada setan tuh masuknya tidak di poin itu, tapi di poin kanan kirinya ya, anak didik beliau yang menggoda. Anak didik kualitas, kan kita kualitas beda-beda. Nyerangnya yang lemah, digoda-goda akhirnya operasinya tidak karu-karuan, ya kan? Nah, ini muncul egonya. Ini kalau tidak ada saya, orang ini seperti ini, guys, panjang nantinya. Terang ya. Insya Allah, bukan insya Allah, makanya itu pasti kita nemu, kalau mungkin di bidang kesehatan jelas ini, nemu poin-poin seperti itu pasti terjadi pada diri kita. Statement seperti keluar itu, kalau tidak ada saya, mati orang ini, seperti itu. Lah itu kan, itu enggak. Coba kalau dilihat rangkaiannya, mungkin benar rangkaiannya, ya kan? Kita sebagai sumber solusi dari keruwetan itu. Tapi ketika tadi akunya didahulukan, sudah buyar ya tadi. Kadang-kadang kata-kata seperti itu nggak sadar. Nggak sadar, benar, nggak sadar. Memang benar kata ini, niatan tuh bukan niatan seolah-olah karena saya, bukan, tapi karena ungkapan tadi itu ya benar sih, bagaimanapun sumbernya ego. Ego, akunya ini keluar. Lucu, Pak Mante, lucu. Berapa tahun yang lalu cerita kan, dia masuk ke sini waktu iktikaf itu, arti lihat Pak Wardoyo tidur. No, hapus iktikaf tuh turu kabeh lah. Itu sebut. Lah itu kan sederhana, tapi merusak semuanya. Yang iktikaf gimana? Turu kabeh. Nah, itu kan pernyataan sederhana itu merusak semuanya. Iktikaf apa pindah turu ya? Padahal orangnya tidak ngapa-ngapain, ya boleh tidur, dianya yang merusak dirinya sendiri. Ya, seperti itulah. Ya, makanya ujub ini tidak perlu siapa-siapa untuk merusak ibadah. Kalau profesi kita ini peluang untuk mendakwahkan tauhid lumayan. Kalau pasien-pasien sakit di saat dia itu dalam kondisi tertekan gitu ya. Sebagai membutuhkan pertolongan itu kan setelah kita menyampaikan tauhid. Benar. Misalkan kalau anak dulu tuh ya sering diajarkan kan di surat Asy-Syu'ara itu wa idza maridtum fa huwa yashfin. Sakit Allah yang menyembuhkan. Doa yang kita, anak saya kalau visi pasien
kalau pas saya ajak pasiennya itu berdoa seperti Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi fantasafi la sifani la sifauka sifana yubadiru sakoma. Itu mengandung tauhid yang tinggi juga sih. Allah Tuhan yang manusia, Allah yang memberikan kesembuhan pada manusia, tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Dan ya Allah sembuhkan aku yang tidak menyisakan bekas penyakit, tidak menyisakan bekas. Maksudnya kalau sama pasien yang biasanya kalau sama saya biasanya pas ketemu itu yaitu menasihati diri saya sendiri dan juga kepada pasiennya bahwa kesembuhan ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari kita, itu kalau dari diri kita, cepat tanya. Ini loh, perawat saya ini loh, berapa orang yang datang ke tempat praktek saya ketika tanya, siapa yang praktek? Dokter Andri bukan, keluar coba. Ada pernah dapat kasus seperti ini. Astagfirullah. Pasien itu kurang ajar. Ya mungkin dia karena kesakitan, karena kesakitan terus dia kurang sabar. Ya dokternya ya dalam jarak ya. Momennya salah. Pasiennya teriak. Gak usah ceramah, aku gak butuh ceramah. Astagfirullah. Wah, bener. Melihat kondisi selama 5 tahun ini spesialis ini pernah sampai teriak. Ya enggak. Melihat kondisi tergantung komunikasi kita ya. Kalau kedokteran kan komunikasi sangat penting ya. Sama kita berkomunikasi. Bahkan komunikasi itu lebih penting daripada ada kuliah sendiri komunikasi. Komunikasi lebih penting daripada tindakannya itu sendiri. Ada tindakan yang salah pun bisa dinilai benar oleh pasien kalau komunikasi kita baik. Tapi kalau ada juga tindakan, dan ini banyak kejadian ya, tindakan yang benar sudah sesuai SOP tapi komunikasinya salah, bahkan dokternya ditutup sama pasien. Itu makanya kalau saya di klinik saya sendiri pun juga di rumah sakit dan di adik-adik saya juga saya ajarkan, kalau kamu ikut visite kelasnya ya ini jangan cuma lihat ininya ilmu kedokteran tapi bagaimana komunikasi ke kelas. Iya, benar itu. KI kalau kita ini ya edukasi pasiennya. Sebagainya itu ada tekniknya sih. Kan kita juga membaca psikologi orang, ada enggak hanya komunikasi. Momen salah. Ada ilmu psikologi. Baik. Ayo dilanjutkan, 2 lagi. Dibaca Pak Budi 12-13. Tanda-tanda keesaan Allah. Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Terus? Dan guru itu bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut padanya, dan dia melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksaannya. Baik, kembali kepada ada di lingkungan kita, ya, artinya di lingkungan kita itu yang terjadi adalah atas izin Allah, ya. Kembali lagi itu ya sudah, itulah kehendak Allah. Sekarang kita manusianya seperti apa, ya kan? Daripada berbantah-bantahan tentang Allah, lebih baik menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ya, sesuai dengan kapasitas kita, karena di akhirnya dialah Rabb yang maha keras siksaannya. Baik, sampai sini luar biasa ayat-ayat ini terkait dengan akidah kita. Baik, ada yang dibahas? Luar biasa kok memang. Seperti sekarang ini ya, coba Pak Manto sudah pulang ya. Target Ramadan kita coba ditingkatkan lagi, ya, apapun. Tidak hanya target kuantitas, tapi lebih ke arah kualitas. Ya, jadi ya monggo terserah. Apapun yang dilakukan, kalau bisa targetnya itu kualitasnya yang diperbaiki. Seperti itu. Jangan kuantitas, terpaku pada kuantitas. Ada yang sampaikan, Hendika? Ada 2. Moga. Yang pertama masalah rencana. Okay. Rencana kita itu
mau direncanakan sematang apapun, itu paling banter ya 30%, padahal tapi bisa jadi 0%. Semua udah disiapkan yang terbaik. Tinggal kita menyikapinya nanti kalau nggak jadi apa yang kita inginkan itu jadi sikap kita seperti apa. Terus yang kedua yang masalah beranang, kalau masih lurus-lurus saja berarti kan sebagai khalifah pendakwah masih kurang. Benar. Jadi gini, benar. Kalau kita dakwah ternyata jalannya kita itu berkarpet merah dan penuh bunga-bunga, itu tanda tanya kita itu dakwah atau mau ke manten. Nah, gitu ya. Karena teorinya dakwah itu berdarah-darah, tidak seperti itu. Seperti itu ya. Kamarnya mungkin seperti itu. Ya Bu Dia, ya. Wah, ini jalan-jalan, jangan-jangan kita ini salah jalan ini ya kan. Kita. Ya itu. Benar. Bagaimana respon kita terkait dengan masalah. Kan masalah itu sebenarnya sederhana tuh, antara yang kita inginkan dengan apa yang terjadi itu ada itu tidak cocokan, itu kan menimbulkan masalah. Tinggal kita saja bergeser sedikit, ya kan, untuk melihat bukannya ini tidak cocok antara ingin dan kenyataan, tapi salah kita berdiri untuk memandang. Coba geser sedikit. Mungkin masalah jadi hilang. Masalah kan hanya persepsi toh, antara keinginan kita dan kenyataan, ya kan? Ingin kenyataan nggak mungkin diubah. Yang memungkinkan kan diri kita, itu geser aja diri kita sedikit, seret. Mungkin standar kita yang terlalu tinggi. Mungkin apa, ya kan? Mungkin geser sedikit aja, masalah hilang. Iya kan? Seperti itu. Gimana tadi? Tapi ya kita harus belajar seperti itu. Ya mungkin ya susah juga Bu. Teorinya benar-benar tahu. Kita sadari bahwa yang bisa diubah itu keinginan kita. Kenyataan itu tidak bisa diubah. Karena itu haknya Allah. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Hanya tadi itu keinginan kita ya. Kalau misalnya rencana itu sudah panjang rencananya panjang, ya kan? Kodarlah kenyataannya seperti ini, ya sudah rencana kita jadi geser. Seret. Sudah sesuai dengan kenyataan. Ya. Ada yang siapa kan Andika? Andika dari tadi diem aja. Wilayah. Tak diberi kesempatan. Wilayah, ayo. Apa yang disampaikan Andika? Kita lika-liku orang tuh nggak tahu persis sih. Kan Ustaz tahu sebagian lika-liku saya. Mas Andika kadang pas nggak ada orang saya ngobrol sama Mas Andika. Oh iya. Ada Mas ini. Mas Andika ya kita nggak ini. Saya belajar banyak pelajaran hidup yang saya jalani juga sih. Tadi bilang apa? Ya dulu keras juga dengan akhlak. Ternyata dakwah itu tidak seperti itu dengan keras. Dulu dibilang kepala terpo dan lain-lain gitu. Tapi ada strategi yang kemarin Yusuf alaihissalam, saya juga masuk juga dakwah ya ada strateginya. Walaupun kadang kita sudah berstrategi tapi ya ini juga masih menimbulkan polemik atau menimbulkan, tapi ya memang sunatullah sih kalau kita ketika menyampaikan yang hak kadang ya ada yang langsung meletup-letup, ada yang ada yang mungkin meletupnya sedikit atau masih sungkan, yang meletup itu kan tergantung kita ini namanya. Tapi ya ini juga kita harus ini sih ya mohon pertolongan Allah SWT ya. Kadang kita nggak tahu melenceng atau enggaknya itu ya kadang saudara kita yang bisa menasihati. Iya. Kita keburukan kita itu kadang orang lain melihat tapi kita kadang nggak kelihatan. Senang juga kadang saya dijabri Mas Andika, Mas ini, oh ya Mas, terima kasih Mas.
Nasihati sama sedikit. Andika, pendapat. Nyampaikan pendapat. Iya. Karena kita kebanyakan kita dakwah itu menuntut, bukan menyampaikan. Ya itulah, loh, kan itu keinginan kita toh. Ya, iya. Menuntut kan kita. Padahal teorinya bukan menuntut. Coba geser itu sedikit. Bukan menuntut tapi menyampaikan. Ya sudah. Selebihnya apa kenyataannya? Ya itu Allah yang atur. Kan? Seperti itu. Hah? Itu jangan ada masalah. Lah makanya kan masalahnya bukan hilang, tapi kita mengubah sudut pandang saja, ya kan? Seperti itu kejadiannya terjadi. Masalah di diri sendirinya Ada hilang. Ya. Kira-kira gini, seringkali tuh kita tuh ketika kita menemukan suatu titik masalah yang bertentangan dengan kita, ketika kita nyampaikan tidak ada perubahan. Gimana? Itu setannya positif apa? Potensinya masuk di situ, kan? Akhirnya kita bukan jadi pendakwah, jadi penuntut. Potensinya di situ. Potensi setan masuknya di situ. Kita perintahnya apa dakwah? Ya sudah didakwahi aja. Kan kita sudah sampaikan nih. Nah, masalahnya kalau kita tetap berada di tempat yang di situ, berada tetap dengan mereka, kita akan terikut. Kita kadang ikut terdakwah jadinya. Kita akan terikut. Lah ikut dong. Bukan mendakwahi, malah terdakwahi ya. Kan malah kebalik. Ya kan. Ya sebatas pengetahuan alam lebih baik tinggalkan kan gitu. Iya. tetap bertahan. Ya sekarang kan bisa dibilang kan kita yang tolol kalau istilahnya kalau kita udah tahu kita nggak bisa berubah, bukan bisa kita nggak punya wewenang untuk merubah, kita nggak bisa ini, kita sudah sampaikan tugas kita, tetap terjun di kubangan, ya berarti kan kita yang bodoh. Ya, keluar dari masalah pun kita dunia luar akan menemui masalah yang lain. Ya kan gini, kalau anak pribadi ya, dakwahi sesuai kemampuan kita, selesai. Nah, dasar dari itu, saya mungkin ya mau makanya itu setiap dari diri kita itu jadi sesuatu. Seperti Pak Wanto ya, dia secara tidak sadar ya atau secara apapun istilahnya memelihara kesalahan, memelihara sesuatu yang membuat dia tidak nyaman ini dipertahankan karena mampunya seperti itu. Kalau dia keluar dari ketidaknyamanan ini, dia malah beresiko sangat tinggi. Karena apa, sesuatu yang dihadapinya pasti dia enggak harus adaptasi lagi, persiapan lagi segala macam. Ini sebenarnya ngapain yang ini yang semampu kita. Dia PNI bahaya ini kalau enggak ada. Ini adalah penyeimbang saya. Ya kan, kalau saya tinggalkan saya di tempat baru lagi, waduh, sini persiapan lagi saya harus ini. Sebenarnya ini aja. Mungkin seperti itu di alam sadarnya beliau. Jadi ini sebagai penyeimbang. Dia enggak mau keluar. Dia nggak mau keluar karena tahu resiko, ya kan, resiko yang akan jauh lebih besar. Dia mending ini mitigasi resiko, meminimalisir resiko. Resikonya lebih, cara ngadepinya seperti apa? Ya kan? Nah kalau sudah seperti itu kan enak. Ini bukan menjadi masalah, tapi ini menjadi opportunity, peluang. Ya kan? Peluang kita selamat. Ya kan masing-masing dari kita kan akhirnya punya pemikiran masing-masing kan, sama seperti dengan sepak bola itu. Ya kan, strategi itu tidak selalu bertahan, menyerang juga. Strategi bertahan itu tidak selalu bertahan. Salah satu strategi bertahan ya dengan menyerang. Ya kan seperti itu. Beliau aja bertahan dengan seperti ini, tak opennya aja lah. Ya kan seperti itu. Oh mungkin apa yang dilakukan beliau itu bisa diambil pelajaran. Oh ternyata mungkin dengan seperti ini, ya memang konsekuensinya kita enggak naik tingkat, misalkan naik tingkat. Tapi daripada resikonya seperti itu, mending ini istighfar yang banyak sama Allah. Ya mungkin seperti itu kan namanya proses berpikir. Iya Andika ya. Seperti Andika ini hidupnya datar terus, ya kan luar biasa kan. Kita tuh nggak bisa menilai orang dari itu. Iya.
sangat baik aja ada orang. Misalkan ada orang yang tua ya kita bilang wah ya dia umurnya lebih banyak, mungkin ibadahnya Lebih banyak. bukan ada yang Bukan yang muda muda itu. ya maksudnya kita seperti itu ya, maksudnya ada yang muda, kemudian maksudnya senantiasa kita kan berprasangka baik pada saudara kita, walaupun kata para sahabat itu ya dari bahasa Arab itu 70 alasan kamu berprasangka baik pada saking banyaknya. 70 ini bilangan saking banyaknya kamu melihat. Nah, maksudnya itu kan orang lain itu bukan ini kita kekuasaan kita, maksudnya yang perlu kita renungkan tuh diri kita sendiri ini sebenarnya. Diri kita sendiri ini kita sudah selamat belum sih? Ya kita atau orang lain kan ya tugasnya menyampaikan ya, dan menyampaikan dengan saya perhatikan ustadz asatidz kibar yang di Indonesia sendiri pun akhir-akhir ini saya perhatikan ya dakwahnya sudah mulai ini rapi, maksudnya dulu kan konflik kajian di mana dibubarkan terus saya perhatikan sekarang kayak saya lihat saya Sudais kemarin tak lihat ada postingan beliau membaca beberapa yang khilafiyah, kan kita dengan ilmu ya, maksudnya ini wilayahnya khilafiyah, ini wilayahnya jelas yang batil dan terakhir ini wilayahnya kadang ada yang wilayah khilafiyah baru penuntut ilmu baru wis kenceng ini bid'ah dor gitu, akhirnya baru banyak yang jelas terlalu keras, padahal khilafiyah ternyata khilafiyah kibar ya khilafiyah yang besar sekali saling menghormati, maksudnya di situ, dan sehingga perpecahan umat dan sebagainya itu lebih minimal dan dakwah kita tetap tersampaikan. Kayak kemarin tak lihat Ustaz Firanda bagaimana penyampaiannya tentang kunut itu ya, ternyata kunutnya seperti ini, ternyata diperinci lagi bukan bid'ah yang ini ya ada bahkan Imam Syafi'i mensunahkan gitu ya. Apakah kita bilang Imam Syafi'i itu merusak agama? Maka itu salah satu banyak hal lain yang perlu kita introspeksi diri selama ini. Kita menyampaikan Islam ini apakah terlalu keras atau mungkin kita kurang ilmunya juga. Kita maksudnya perlu hati-hati untuk saya sendiri maupun kita bersama. Ini salah satu nasihat dari anak. Beliau mengatakan, janganlah kamu menjawab pertanyaan yang kamu tidak mengetahui jawabannya. Ketika kamu mau berdakwah, apa yang kamu sampaikan kamu harus paham betul apa itu, dan kamu harus tahu banyak sisi pendapat yang lain. Makanya kadang-kadang tuh kita yang awal-awal dulu tuh sering menemukan gini, orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru buka kitab, baru belajar kitab, baru belajar huruf gundul, itu sudah berusaha untuk dakwah. Mereka tidak mempelajari pendapat-pendapat yang lain, mereka tidak mempelajari Andika letak posisinya di mana. Gitu. Urgensinya di mana, mereka nggak tahu. Seolah-olah mereka, enggak, ini sudah bid'ah. Bid'ah mesti dolalah. Anak sendiri sempat berada di situ. Anak sendiri. Ketika asatid Ustadz ini menyampaikan kepada anak, coba antum cari pendapatnya. Gitu. Jadi kitab itu tidak hanya satu. Kitab itu tidak hanya satu. Contoh aja kayak Bulughul Maram ini kan ada banyak. Ya kan? Meskipun dari satu ini. Tapi kan ini banyak. Coba antum baca. Pendapatnya dari ini, pendapatnya imam ini. Dan di situ ketika kita memiliki wawasan yang luas, kita akan lebih legowo untuk menghadapi mereka. Lebih leluasa kita, lebih luas. Ya itu memang. Iya. Keterbatasan ilmu itu kadang-kadang mencelakakan dakwah kita sendiri. Benar. Ya itulah. Ya itu harus kita sikapi. Ya kita harus belajar. Kembali lagi kuncinya belajar.
Baik. Itu kan ya. Itu lagi. Apa? Setelah nambah tahu sedikit nambah, wah udah Iya, itu sudah tahu. Itu apa ya? Iya makanya berdoa. Godaan yang luar biasa, godaan positif, godaan negatif, ya kan? Positif tuh yang ngeri kadang-kadang, ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Luar biasa kajian dakwah seperti ini yang sebenarnya harus kita kembangkan. Artinya ada sisi-sisi yang kembali kepada aturannya, kemudian sisi-sisi dari kita sendiri. Kan masing-masing punya problem kan. Oh ternyata kita bisa belajar dari Handika, kita belajar dari semuanya tanpa memandang negatif. Oh ternyata harus seperti ini. Ada kejadian itu di saudara kita yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan yakinlah bahwa ini kan settingan Allah. Kembali lagi ini settingan Allah. Pasti Allah punya rencana tertentu ketika menghadirkan kita di sini. Allah alam apa? Kita harus cari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari itu. Baik, keluar punya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.